Oke, kembali lagi bersama Odang Barbershop. Nah, tapi barbernya pangkas rambut ala-ala barber. Di sini saya memotong customer yang udah 2 kali cukup di sini sih. Udah dibilang langganan lah. Dia sekarang ingin merubah gaya rambutnya, pengen ganti model dulu katanya. Permintaannya bukannya model ini model itu ya, tapi mintain modelnya diganti aja, yang penting rapih gitu. Oke, siap bosku, kita laksanakan. Nah, di sini saya tidak menggunakan sepatu clipper ya, atau menggunakan gas. Di sini saya langsung memakai sisir, karena saya jarang kalau pakai sepatu, terkecuali kalau dia mintanya model yang ini bang, model yang itu bang, baru saya memakai alas sepatu clipper. Tapi karena dia permintaannya minta dirapihin, yang penting rapih, jadi di sini saya tidak memakai sepatu clipper ya. Saya cuma memakai sisir dan clipper overcomb. Sudah selesai ya, kita buat polanya. Nah, di sini saya memakai sepatu clipper 0,5. Saya habisin di bawah pakai 0,5. Saya sikat sampai belakang. Saya itu kalau nyukur enggak langsung keliling ya teman-teman ya. Jadi saya itu merapihkan di sebelah kiri dulu atau sebelah kanan dulu gitu. Kalau udah kelihatan rapi, baru kita bagian ke belakang atau ke belakang, ke sampingnya lagi. Nah, di bawahnya ini saya memakai 0,5 dengan lebar tuas ke atas ya, ditutup. Nah, terus di bagian atasnya itu saya menggunakan tuas setengah biar kita mendapatkan sedikit gradasi ya. Nah, nanti di bagian atasnya itu saya tidak menggunakan sepatu-sepatu lagi itu teman-teman. Jadi saya langsung meratakan pakai sisir langsung gitu. Karena kita membuat polanya tadi pakai sisir, jadi di bagian atasnya itu saya langsung memakai sisir, sekalian merapikan yang masih panjang-panjang, yang masih ini ya. Dan juga dibantu channel ini biar lebih berkembang dengan cara subscribe, promosi terus, dan jangan lupa bunyikan loncengnya teman-teman, supaya Anda bisa pertama langsung menonton video selanjutnya. Di sini saya juga bukannya mengajarkan ya, saya cuman menjelaskan apa yang saya kerjakan dan itu yang saya lakukan. Nah, jadi cara saya ini belum tentu benar, belum tentu sempurna ya. Nah, tapi inilah cara yang saya lakukan sehari-hari. Ngopi dulu teman-teman, biar nggak bego-bego amat ya.
Nah, di bagian atasnya itu masih kelihatan hitam-hitam ya teman-teman ya, masih kelihatan ngeblok ngeblok ngebelak 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 hitam. Nanti kita rapikan ya, walaupun tidak semaksimal mungkin, yang penting rata ya. Karena bagi saya jadi tukang cukur ini, kita itu kan memotong rambut, jadi kita itu mengukur ratanya rambut, bukan mengukur ratanya kulit. Jadi kalau kita mengukur ratanya kulit, otomatis kalau kepalanya ada yang kayak apa ya, kayak berlobang-berlobang gitu, ngegelombang, jadi kita yang ngikutin gelombangnya. Jadi kalau kepalanya agak masuk ke dalam, otomatis kita mencongkelnya lebih dalam lagi gitu. Jadi kalau sedikit-sedikit ngebak hitam itu nggak apa-apa ya, yang penting di bawahnya itu rapi. Terus kalau dipandang dari sisi gini itu lurus gitu, nggak ada apa ya, nggak ada benjol-benjolan gitu. Pokoknya tonton terus. Tuh, bakso lewat. Di sini saya menggunakan kameranya HP Oppo A15 ya. Nah, terus bagian atas ini saya rapikan teman-teman. Seperti kata saya tadi, saya rapihin pakai sisir. Jadi yang masih kelihatan hitam-hitam kita maksimalkan supaya dia kalau dilihat dari jauh rapih gitu. Karena setiap tukang cukur itu ada yang monoton, lihat dari dekat ini kelihatan udah rapi gitu, udah pas. Tapi kalau kita pandang dari jauh itu kayak berantakan gitu. Itu banyak, itu hasil cukuran orang, termasuk cukuran saya gitu. Makanya kalau kita setiap nyukur itu, kita sekali-sekali menengok kaca di bagian belakang teman-teman. Jadi kita melihat dari jarak jauh, dari jarak pandangnya kaca belakang itu kita bisa melihat, dan itu sangat ketahuan ya, mana yang masih hitam, mana yang udah putih gitu. Pokoknya gitu dah, kalian pasti paham. Modelnya ini bisa dibilang taper, bisa dibilang undercut ya, bisa. Nah, terus kita rapihkan sisi sebelah kiri, yaitu sisi bagian belakang yang masih hitam-hitam, kita maksimalkan. Tapi kalau di kamera, di video gini masih kelihatan kayak berantakan ya teman-teman. Karena kalau di kamera ini ya emang ya namanya kamera kan ada situasi cuacanya gitu. Tapi kalau kita pandang dari nggak pandang langsung, nggak melalui kamera, itu udah rapi sih menurut saya. Tapi kalau di kamera ya emang ada sedikit ngeblek gitu. Dan kita merapikan itu bagian yang masih kelihatan, yang keluar bagian sisir ya, jangan terlalu dalam. Karena kalau memotong rambut ini salah sedikit aja bisa fatal itu teman-teman ya. Akhirnya kita bikin pola lagi gitu. Kita tonton saja teman-teman. Yang penting pelanggan kita itu cocok, nyaman. Insya Allah pelanggan itu
balik lagi ya ke kita. Nah di sini juga kalau udah selesai dicukur, saya itu diurut itu teman-teman, tapi bagian diurutnya enggak saya rekam ya. Ya teman-teman pasti paham lah, kita cuman mengambil inti-intinya saja gitu. Oke, kita sapu-sapu dengan busa supaya bersih. Itu kita tiling bagian bawahnya teman-teman, biar dia kelihatan ngeblur. Saya itu sebenarnya mantan barbershop di Bandar Lampung itu teman-teman. Tapi karena saya memilih pangkas rambut biasa, karena prinsip saya di barber itu sistem gaji ya, saya dulu itu sistem gaji. Jadi gajinya itu tidak seberapa, sedangkan yang kita cukur itu ya lumayan banyak teman-teman. Jadi kita mikirnya kalah banyak kitanya ya. Jadi saya memilih resign, keluar dari barbershop, saya melamar kerja di pangkas rambut biasa ya. Karena di pangkas rambut biasa itu ya sepi, penghasilan kita segitu, rame ya penghasilan kita banyak gitu. Udah selesai, sekarang bagian kita pakai razor itu tuh. Razor apa laser sih? Gak jelas ya. Yang pastinya menggunakan pisau ataupun silet ya, supaya itu bersih bagian bulu-bulu halusnya. Oke. Saya itu kalau mengerok bagian samping bawahnya itu teman-teman pakai pisau silet ya. Saya itu biasanya pakai sabun, dikocok-kocok pakai air ya, supaya kita enteng menarik rambutnya itu, dan juga pisau kita itu akan terasa tajam terus itu teman-teman. Tapi kalau kita mengerok rambut kering nggak dikasih air ataupun pelumas, itu customer kita akan merasa sakit. Dan kedua kalinya silet kita itu, pisau kita itu cepat tumpul itu teman-teman, cepat tumpul dan cepat diganti airnya itu kita boros itu. Udah hampir selesai ya teman-teman. Gimana menurut kalian teman-teman? Cukuran saya jelek ya? Ya maklum lah, pemula gitu. Di bagian belakang itu nggak saya kerok itu teman-teman. Jadi biarkan dia natural. Jadi kesannya itu seperti ala-ala barbershop. Udah selesai itu teman-teman. Finish. Sekarang tinggal membersihkan leher-lehernya supaya tidak gatal bagian leher. Begitu teman-teman. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.